Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yang. Oke, hari ini ada suatu hal yang cukup unik yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana cuma 5 menit aja kamu kontrol jempol ya. Kita kontrol jempol kita dan kita akan menjadi diri yang lebih baik. Diri yang menurut saya lebih keren lah. Oke, simak video ini sampai selesai. Saya sudah melakukan kebiasaan ini sudah lama teman-teman ya, lama banget. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video ini, saya ingin Anda tulisin dulu doa di komentar ya, tulisin di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini, dan saya ucapkan terima kasih pada Anda. Kalau kalian suka video tentang pengembangan diri, bagaimana naik level, mungkin kalian bisa klik subscribe dan nyalain loncengnya agar bisa dapat notifikasi ketika aku bikin video. 5 menit aja nih, 5 menit yaitu apa? Ini adalah sebuah kebiasaan yang sudah sejak lama saya lakukan, saudara sekalian. Apa itu? Dan saya menghindari ini. Saya hindari banget, karena menurut saya ini tidak terlalu penting juga, dan kurang ada manfaatnya juga untuk diri saya. Oleh karena itu saya menghilangkan ini, dan alhamdulillah yang terjadi adalah rezeki tambah bagus, mood bisa lebih oke ya. Apakah itu ya teman-teman? Adalah menjaga jempol kita untuk tidak melakukan status yang negatif. Hari ini kita dipenuhi oleh media sosial yang banyak banget informasi, dan kadangkala kita juga ketika dalam kondisi negatif, misalkan kita lagi capek, kita lagi marah-marah, kita lagi merasa sedih, jempol kita ini kadang tergerak untuk ingin melakukan status. Contohnya kita lagi marahan sama si A, otomatis nih kita mau nyindir si A, kita update status untuk nyindir si A. Menurut saya ini nggak terlalu penting. Menurut saya ini nggak penting juga. Ngapain juga? Kalau kita udah berhasil nyindir dia, terus apa yang terjadi? Terus nggak ada uangnya juga, nggak ada cuannya, nggak ada untungnya. Kalau saya pribadi, mending saya lebih memilih untuk diem aja. Mungkin teman-teman saya yang punya kontak WA saya memang bagikan WA saya untuk beberapa orang ya, keluarga dan sebagainya, tahu persis bahwa saya itu jarang banget upload story WA. Itu ya karena itu tadi, saya tidak mau banyak orang tahu tentang masalah saya. Toh ngapain juga orang banyak tahu tentang masalah kita. Mereka pun juga nggak ada penyelesaian. Yang ada malah ya kalau orangnya baik yang mendoakan cepat selesai, tapi kalau orangnya mencibir dan sebagainya di belakang kita. Kan biasanya orang kan pada umumnya kan manusia seperti itu ya. Ya itu tadi, saya bilang ngapain juga kita itu harus marah-marah di status story kita. Ngapain juga kita harus curhat masalah kita. Ngapain juga kita harus nyindir-nyindir orang di story kita. Menurut saya ini membuang-buang waktu, saudara sekalian. Dan otomatis ini orang akan mengerti masalah kita. Apalagi nih, kalau sudah suami istri. Ini, waduh, ini bahaya banget, saya bilang bahaya banget. Kalau misalkan nih berantem ya, suami sama istri berantem, terus si istri merasa dia tersakiti, habis itu istrinya upload apa gitu sedih-sedih di story WA-nya, maka otomatis mohon maaf ini akan memancing orang-orang untuk kepo, lagi apa, lagi masalah apa dan sebagainya. Dan biasanya disinilah pintu masuk perselingkuhan dan sebagainya. Maka ini hati-hati banget status ini ya. Ini juga berlaku bagi si laki-lakinya juga. Jadi semuanya ini sangat bisa berpeluang. Mending kalau ada masalah, mending curhat ke teman yang kiranya kompatibel, atau bahkan mungkin curhat sama Allah gitu ya. Kalau saya bilang sepele, emang sepele, cuma saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa ini tuh nggak ada gunanya gitu loh. Orang setelah baca story kamu itu malah ngerti masalah kamu. Dia itu belum tentu bisa menyelesaikan juga. Dan kenapa sih kita harus orang banyak tahu masalah kita? Orang itu cukup tahu kebahagiaan kita aja deh, kalau menurut saya ya. Ngapain sedih-sedihnya kita orang tahu gitu kan. Contoh, kita nggak punya duit, kita bilang nggak duit beleblas. Apakah orang yang membaca story itu akan memberikan kita uang? Kan nggak juga. Bahkan mereka akan tahu kalau kita pas lagi tongpes, kantong kempes gitu. Mungkin sederhana ya, cuma 5 menit Anda atur jempol Anda ketika Anda punya emosi negatif, ketika Anda merasa capek, ketika Anda merasa tersakiti atau apa. Saran saya, nggak usah deh. Udah, kita tenang aja, relax aja, doa aja sama Allah. Nanti insya Allah akan dimudahkan dan dikasih solusinya sama Allah. Oke, dan semoga ketika Anda melakukan semua ini, saya udah melakukan ini lama banget. Saya lebih dari 12 tahun mungkin ya, lebih dari 15 tahun saya tidak pernah seperti ini. Kadang sakit hati pernah, disakiti orang pernah, kecewa pernah, capek pernah, tapi saya tidak melakukan ini karena saya tahu persis bahwa useless, tidak ada gunanya juga buat saya. Gitu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, salam laris manis. Thank you.